Kalian tahu? Orang PDIP yang saat ini paling dibenci Bapak Jokowi adalah Deddy Sitorus. Kalau kemarin sempat Hasto, benci kali Bapak Jokowi sama si Hasto, betul. Tapi sekarang Deddy Sitorus. Kok bisa begitu, Bung? Karena Hasto udah di dalam. Dan kalian tahu ada dua orang yang paling senang ketika Hasto di penjara. Yang pertama Bapak Jokowi, yang kedua Bapak Sudarsono. Yang ketiga siapa bilang? Yang ketiga adalah 27 orang lainnya yang kemarin dipecat rame-rame. Aduh, entah kenapa jujur aja aku bilang, ya kan? Makin lama si Deddy Sitorus ini makin menunjukkan kemiripannya dengan Hasto. Deddy Sitorus kau anak angkat si Hasto. Makin lama makin mirip kalian. Jujur aja lah aku bilang, kalau kau ingin mewarisi sesuatu dari orang lain, yang bagus-bagusnya diwarisi. Jangan sikap jeleknya. Ini enggak, tukang fitnah sama kayak si Hasto. Tukang ngedarkan hoax sama kayak si Hasto. Tukang hujat sama kayak si Hasto. Cuman satu aja ya bedanya si Hasto sama siapa namanya Deddy Sitorus. Deddy Sitorus nggak pernah bilang Satyam Eva Jayate. Pembedanya cuman itu. Aduh, kemarin begitu dia mengeluarkan fitnah langsung ditantang Bapak Jokowi kan. Tapi sampai sekarang nggak ada jawabanmu. Tapi yang jawab siapa bilang? Puan Maharani ketika ditanya wartawan bagaimana tanggapan Ibu Puan mengenai masalah Bapak Jokowi dengan PDIP. Datang Ibu Puan ya kan, dibilangnya lah, ya menurut saya tolonglah untuk semua yang ada potensi memecah belah bangsa tolong dihentikan. Bu, yang pecah belah bukan bangsa Bu, tapi partai Ibu. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai Bapak Jokowi yang mengirim utusan kata menurut Deddy Sitorus? Lihat tanya aja sama orangnya kan. Artinya apa? Artinya ya antara Deddy Sitorus dengan ya namanya Ibu Puan Maharani enggak satu bahasa. Tapi ya oleh karena Ibu Puan melihat bahwasannya Bapak Joko Widodo itu sudah ngamuk. Bahaya nih kalau ngamuk pikirnya kan. Langsunglah dia meminta maaf tapi dibalut dengan klarifikasi. Bu, kalau mau minta maaf aja langsung. Gak usah pakai klarifikasi. Dan tidak tahu entah kenapa ya, entah ini mana tahu tebakanku salah, ya kan, mana tahu nggak ada hubungannya. Nggak tahu entah kenapa ketika Bapak Jokowi menantang seperti itu, tiba-tiba sikap PDIP di parlemen berubah, balik kanan. Mengenai revisi Undang-Undang TNI. Revisi Undang-Undang TNI kemarin itu PDIP adalah satu partai yang menolak revisi Undang-Undang TNI. Sekarang jadi ketua panitia. Malah jadi ketua panitia kerja, ketua panja. Utut. Ingat ya, utut ya, bukan utut. Oke? Utut, no utut. Beda arti itu. Iya kan? Jadi kemarin ini PDIP menolak keras ya revisi Undang-Undang TNI. Ya kurang tahu apa karena memang mereka itu tidak setuju karena calon presiden mereka kalah yang dari bukan TNI. Yang menang sekarang TNI. Makanya mereka sensitif. Mungkin mereka berpikir bahwasanya dua fungsi ABRI dan juga fungsi TNI di sosial itu akan seperti Orde Baru. Berkembanglah itu di tengah-tengah masyarakat kan. Dan juga lucunya lagi, inilah yang dikomplain si Dasko. Apa kata Dasko ya? Saya mohon ya untuk draft-draft yang sudah terlanjur beredar di masyarakat. Itu bukan draft yang asli sama kami.
Kerja siapa bikin draft itu? Ya, banyak kali, ada berapa pasal. Nomor ini, nomor ini, nomor ini, nomor ini, nomor ini, nomor ini, nomor ini. Padahal yang dibahas cuma 3 pasal. Yang beredar di masyarakat lebih dari 10 pasal. Pak Dasko, jujur aja Pak, kalau itu nggak dari kalangan kita 58%, Pak, enggak. Ya cuma 2 aja ya Pak, kalau nggak dari kalangan 16%, kalangan dari 24. Niat kali bikin gaduh, serius. Nah, dari draft-draft itulah yang meracuni pikiran masyarakat, sehingga masyarakat negative thinking terhadap revisi Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004. Itu DPR ya melalui panjanya juga sudah sudah memberikan keterangan. Dasko begitu juga sebagai wakil ketua DPR sudah memberikan keterangan bahwasanya hanya ada 3 pasal yang direvisi. Pasal ketiga, pasal 47 dan pasal 53. Kan begitu. Nah, apa aja isi dari pasal-pasal tersebut? Nah, pasal ketiga membahas mengenai bahwasanya untuk pengerahan kekuatan ya, itu semuanya itu TNI itu ada di bawah panglima tertinggi, yaitu presiden, kan begitu. Tapi kalau berbicara tentang administrasi, kebijakan-kebijakan strategis ya, itu mereka itu ada di bawah Kementerian Pertahanan. Itu yang pertama ya. Ini nggak pala jadi sorotan karena apa ya, tidak ada campur tangan rakyat sipil. Mau dibahas pun itu kurang ngerti. Baru yang kedua, ya kan, pasal 53 ya. Kenapa loncat 47 dulu ya? Nanti dulu 47 ini yang paling gawat. Ini yang pembahasannya perlu lebih dalam. Pasal 53 mengenai usia pensiun dari TNI ya. Jadi sudah disepakati bahwasanya untuk Tamtama Bintara yang tadinya usia pensiunnya itu 52 atau 53 tahun ya, ditambah menjadi 58 tahun. Perwira begitu juga. Yang tadinya 58 tahun, perwira boleh pensiun sampai usia 62 tahun. Ya, sekarang begini ya, aku mohon kepada kita rakyat, kepada kita masyarakat, teman-teman dan saudaraku, kenapa kita tidak memberikan kesempatan kepada teman-teman saudara-saudara kita yang ada di TNI untuk mengabdi lebih lama? Kan begitu. Kalau dipikir-pikir, jujur saja lah aku bilang, ya, untuk teman-teman kita yang saudara kita, ya, bapak-bapak yang ada di Bintara, yang ada di Tamtama, ya, dari 52 tahun menjadi 53 tahun menjadi 58 tahun, ya, itu ada 5 tahun tambahan. Ya, mereka bisa lebih berkarya, mereka lebih bisa banyak mengabdi, dan mereka itu bisa lebih lama lagi waktu untuk menghidupi keluarganya. Jadi nggak boleh begitu. Jangan kalian itu terhasut dengan pemikiran-pemikiran sarkastik yang beredar di tengah-tengah masyarakat, gitu loh. Ingat ya, bapak-bapak yang ada di TNI itu pekerjaannya nggak gampang. Kadang mereka harus berpisah dengan keluarga dalam waktu yang lama. Kadang mereka harus menghadapi cuaca yang ekstrim. Kadang mereka harus menghadapi medan pertempuran yang memang betul-betul membahayakan. Belum lagi mereka harus kontak senjata dengan kelompok-kelompok bersenjata seperti di Papua dan di Aceh kemarin. Belum lagi mereka itu menghadapi masalah-masalah lainnya, ya, baik itu masalah yang ada kaitannya di pekerjaan ataupun juga di rumah. Itu nggak gampang loh ya. Jadi sudah saatnya kita memikirkan ya, kalaulah ini, ingat ya, kalaulah kita tidak bisa memberikan atau negara tidak bisa memberikan yang terbaik bagi mereka dalam bentuk kenaikan gaji yang harusnya bisa naik seperti negara lain, ya paling tidak tahun pengabdian mereka ditambah. Ini kan salah satu usaha negara untuk
ya mensejahterakan anggotanya, mensejahterakan tentaranya gitu loh ya. Jadi kita jangan langsung bernegatif thinking. Begitu juga ya untuk bapak-bapak yang menjadi perwira ya, mereka bisa lebih berkarya lagi, mereka bisa dengan skop yang lebih besar lagi ya, mereka lebih lama lagi waktunya untuk mengabdi. Kan begitu. Ada di ada di Kodim, ada di Kodam, ada di Mabes ya kan. Itu dia. Jadi bisa dikatakan sudahlah ya, kalau bisa kalau Opung Parabelak sendiri jujur saja sebagai mantan calon tentara. Tahu kalian mantan calon tentara? Kepingin dulu jadi tentara tapi nggak jadi gara-gara pendek. Udah kalah mental duluan aku. Kalah mental. Sebetulnya bapakku bilang, ayolah kita coba lah. Bapak ini pun juga bapak kayak melahirkanku. Bapak lebih tahu tinggi badanku daripada aku sendiri. Ya udah anak, kalau ngomong seperti itu kata bapakku ya kan. Mantan calon tentara ini biar tuh kalian. Aku banyak kali mantan calon tentara, mantan caleg, mantan calon ketua RT, mantan calon menantunya orang sana. Jadi dalam kehidupanku itu, aku itu biasa mengalami kegagalan. Ya, jadi mari kita berikan ya penghargaan ya kepada bapak-bapak yang ada di TNI gitu. Bukankah mereka juga bagian dari kita dan kita juga ada di hati mereka? Bayangkan kalian, siapa yang menjaga kedaulatan negara ini? Siapa yang menjaga keamanan negara ini? Siapa yang menjaga keutuhan NKRI ini? Memang betul kita, ya kan? Tapi di garis depan adalah mereka. Itu dia, perlu diluruskan ini. Masa kita mau ngasih waktu pengabdian itu kepada mereka itu kita komplain? Ya, harusnya kita bangga gitu loh ya. Yang nggak bangga itu ya itulah orang-orang yang membenci pemerintahan. Itu dia. Ya, jadi menjadi seorang tentara itu bukan pekerjaan gampang, susah. Ya sekarang masuk ke yang pasal 47 ini yang paling jadi masalah. Ya kenapa jadi masalah? Karena sekarang begini ya. Ya, mereka itu orang-orang yang mempermasalahkan ini adalah orang-orang yang pertama takut kalau dui fungsi ABRI itu diberlakukan, ya kan? Karena takut seperti zaman Orde Baru, ya. Apapun masalah di sosial, ya, itu menjadi campur tangan dari TNI, kan begitu. Nah, sekarang begini, ya. Sudah aku periksa dan juga sudah aku telaah bahwasanya isi dari undang-undang tersebut tidak akan pernah membangkitkan yang namanya semangat dui fungsi ABRI di tengah-tengah masyarakat. Itu yang pertama, ya kan? Yang kedua, kita bisa buktikan, ya. Kita bisa dibuktikan, ya. Setiap pos-pos atau jabatan sipil yang ditempati oleh militer aktif, ya, itu semuanya berkaitan dengan politik dan keamanan, ya. Jadi bisa dikatakan begini, ya. Contohnya Kementerian Polkam, setelah itu SAR, setelah itu BNN, setelah itu BIN, setelah itu ada Badan BNPT mengenai penanggulangan terorisme. Setelah itu lagi ada badan bagian menjaga perbatasan, baru Kementerian Kelautan, ya. Dan ada beberapa. Kalau di total itu semuanya ada 16, ya. Jadi semuanya itu ya boleh ditempati oleh militer aktif karena apa? Ya, karena mereka punya pengalaman di bidang itu. Gitu. Ya, mereka punya pengalaman di bidang tersebut. Baru yang kedua, alasan berikutnya, ya, kenapa pos-pos yang tadi kusebutkan itu memang sepertinya lebih cocok lah, ya, lebih cocok kalau prajurit ada di dalamnya. Ingat ya, ada di dalamnya, tidak seluruhnya tapi ada di dalamnya. Termasuk Mahkamah Agung, ya, Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, ya. Karena apa? Ya, untuk hal-hal yang berbicara keamanan, ya,
Sudah pastilah bapak-bapak dari militer yang lebih paham daripada orang sipil, kan begitu. Karena mereka sudah terlatih, mereka punya pengetahuan, mereka punya persiapan, ya mereka punya skill, kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Gitu. Ya, contohnya misalnya untuk penanggulangan terorisme, ya kan? Kan sudah pasti lebih cocok bapak-bapak yang di TNI daripada yang di kantor pos. Iya kan? Begitu juga BNN, ya. BNN kan udah lebih cocok bapak-bapak yang di TNI, ya, daripada yang kerja di bank. Begitu juga untuk penanggulangan bencana alam, ya, tim SARS, ya. Itu juga lebih cocok. Karena apa? Mereka itu dilatih, ya, dalam berbagai kondisi, berbagai keadaan, berbagai medan, ya. Mereka itu sudah siap sedia dengan segala kemungkinan yang ada. Itu dia. Mana lebih cocok, ya, bapak-bapak yang ada ya apa namanya di militer atau bapak-bapak yang tamatan kuliah ekonomi? Nggak cocok kan? Itu dia. Jadi semua itu berkaitan dengan kemampuan, kesiapan, skill, setelah itu keterlatihan mereka itu. Kecuali kalau contohnya Menteri Agama dari TNI itu baru lari. Nggak mungkin. Menteri Agama, Mayor Jenderal. Kan begitu. Ya. Setelah itu contohnya Menteri Pendidikan. Ya, mungkin 50-50 bisa kan begitu. Menteri Tenaga Kerja. Kan begitu. Jadi sekarang ini begini, tidak akan mungkin mereka itu lari dari jalur. Karena apa? Semuanya sudah diatur oleh undang-undang. Kecuali kalau zaman Orde Baru, Menteri Pendidikan bisa dari militer, Menteri Ekonomi bisa dari militer, Menteri Perdagangan bisa dari militer. Kan begitu, ya. Jadi nggak ada alasan, nggak ada dasar untuk menolak revisi undang-undang ini. Karena juga gini loh, ya, ini kan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. Ini sudah diberlakukan dari tahun 2004. Kenapa ributnya sekarang? Udah diributkannya itu pun dari kemarin-kemarin. Ya memang betul, ya kan? Sekarang begini, kalaupun ditambah, ya, dari 10 menjadi 15 atau 16, berarti negara melihat ada kebutuhan yang disesuaikan dengan kesiapan dan kemampuan. Itu dia. Ya, jangan langsung kita negative thinking. Ku bilang sama kalian, ya, suruh dulu semua tentara dan polisi libur dulu 1 minggu. Serius. Dan umumkan kepada negara anggota PBB, ya, bilang kalian dulu, contohnya Menteri Luar Negeri umumkan dulu, ya, bahwasanya di Indonesia sekarang militer, TNI dan Polri itu sedang libur. Libur, ya, bukan cuti, ya, libur 1 minggu. Jadi jangan langsung merasa hebat kalian itu kalau nggak ada TNI. Itu loh, ya. Jadi jangan gini ya. Aku bilang sama kalian, jangan gara-gara keseringan kita ngeliat kaca spion, ya, akhirnya apa? Kita nggak nyampe di tujuan. Jangan karena mungkin kalian mengalami trauma masa lalu, apalagi aktivis-aktivis yang ngumpul kemarin itu, ya, mungkin kalian mengingat trauma masa lalu, ya kan, itu aja kalian ingat-ingat. Jadi seolah-olah TNI itu nggak ada perbaikan. Nggak boleh seperti itu, fair dong kita. Gitu, biarkan mereka bekerja dengan profesional, mereka bekerja dengan sebenar-benarnya, mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Pasti ada perbaikan. Masa mau gitu-gitu aja? Kan nggak mungkin, kan begitu, ya. Jadi artinya apa? Ya, kita harus bisa menatap ke depan. Gitu. Kemarin waktu Menteri Pertahanannya Bapak Prabowo, kok nggak ada kayak gitu teriak kalian? Sekarang Bapak Prabowo jadi presiden teriak-teriak. Aduh, tapi nggak ada hubungannya, ya, nggak ada hubungannya. Jadi itulah yang mau aku sampaikan sama kalian, ya. Aku berharap dan juga aku sampaikan juga bagi bapak-bapak, ya, yang terhormat, bapak-bapak yang kami sayangi, kami cintai, yang ada di TNI, ya, Polri juga. Nah, ini kalian suka kali kayak gitu.
Apalagi teman-teman yang di Jawa Tengah, jangan dulu taruh apa kalian hidup di masa lalu dulu. Udahlah, nggak usah lagi ada rambu sambu lagi nggak usah lagi ya. Ya jadi untuk Andika Perkasa, Ahmad Lutfi, aku pun juga nggak bisa lepas dari ingatanku mereka berdua ini. Apalagi Opung Parbelak selalu yang menyuarakan di Jawa Tengah. Tapi ya itu dia, ya kan, TNI Polri adalah ya lembaga penegak hukum yang ada di hati masyarakat. Ya, oleh karena itu makanya kita berikanlah mereka sebuah penghargaan. Kalau aku katakan ini sebuah penghargaan gitu loh. Ya, memberikan mereka kesempatan untuk mengabdi lebih lama lagi sesuai dengan pasal 53 dan memberikan mereka kesempatan ya untuk ya menunjukkan kemampuan mereka di kementerian dan juga lembaga-lembaga yang sudah diatur oleh undang-undang. Ya, kalau udah kayak gini kayaknya no comment ya. Mulai ada yang bilang, "Puh, kau dibayar berapa?" Asal bersuara aku kalian tanya dibayar berapa. Udah aku bilang sama kalian, apapun kusuarakan. Bahas Bapak Jokowi dibayar berapa? Bahas Bapak Prabowo bayar berapa? Membahas Bobi Nasution bayar berapa? Sekarang membahas kita masalah tentara dibayar berapa? Enggak lah ya. Karena gimana pun juga ya, Tentara Nasional Indonesia itu ada di hati rakyat. Percayalah kalian bapak-bapak yang ada di bapak-bapak yang ada di TNI AD, TNI AU, TNI AL ya, untuk spesifik masalah undang-undang TNI nomor 34 tahun 2004 ini, rakyat bersama kalian. Gak usah kalian dengarkan itu omongan orang-orang yang nyinyir di ELC. Karena udah tayang 5 hari yang lalu. Ya kan, biasa itu Pak, ada pro kontra biar rating naik kan begitu. Ya kan, tapi gimana pun juga ya, kami selalu sejalan dengan pemerintah. Apapun yang dilakukan pemerintah itu adalah yang terbaik. Loh, berarti pun kembali lagi masalah umur yang yang ditambah itu, berarti ada kos tambahan dong nantinya. Loh, kenapa enggak? Lebih bagus kos tambahan itu digunakan untuk membayar gaji mereka ya, untuk perpanjangan 5 tahun kepada beberapa ribu prajurit daripada dikorupsi. Iya kan, daripada dikorupsi. Coba bayangkan kalian, 100 hari Bapak Prabowo sudah terbongkar. Ada yang 1000 triliun. Ada yang 237 triliun. Kalau dikumpul-kumpul itu bisa ngumpul 2000 triliun. Itu aja dimasukkan, ya sebagian dimasukkan untuk menggaji prajurit ya, dengan tambahan waktu ya. Itu bisa dikatakan ya sepertinya cukup. Kita harus optimis untuk bangsa ini gitu loh ya. Jadi tapi ini jujur saja aku bilang ini harus berimbang juga ini ya. Ini kan kontras kemarin itu menggeruduk oleh karena apa? Oleh karena mereka mencium ya ada permainan gitu. Kenapa terkesannya terburu-buru ya? Untuk teman-teman yang di kontras pun juga tidak boleh terlalu sensitif kan begitu ya. Kalau memang contohnya tidak setuju atau tidak suka ya bikin audiensi kan begitu ya. Kalau mentok mau bilang apa? Itu dia ya. Jadi begitu juga untuk teman-teman ya yang ada di DPR ya. Ini permohonan kami nih dari rakyat. Kalau bisa jangan cuman undang-undang TNI ini yang disegerakan. Segerakan juga dong pengesahan undang-undang perampasan aset. Yuk semangat yuk.
Jangan cuma revisi undang-undang TNI ini ya. PDIP mau jadi ketua panitia kerja untuk undang-undang perampasan aset, yuk. Mau jadi ketua panja juga dong, yuk. Kami sangat mendukung untuk dewan-dewan yang ada di PDIP untuk menjadi ketua panitia kerja untuk pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset menjadi undang-undang perampasan aset. Aduh, kok lama banget ya? Yuk, fair kita yuk, fair. Jangan cuma yang ini, undang-undang perampasan aset gimana? Biar lengkap, biar makin maju, biar makin kencang negara ini berlari. Itu udah jelas ya. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak mengenai revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ya, Undang-Undang TNI ya. Mudah-mudahan ini boleh menjawab sedikit saja rasa penasaran kalian. Gitu ya. Jadi semangat terus untuk bapak-bapak yang ada di TNI, baik TNI Angkatan Udara, Angkatan Darat, Angkatan Laut, rakyat bersama kalian. Salam Parbelak, salam NKRI, NKRI harga mati.